Baik, jadi kita akan mulai terkait dengan Zoom kali ini, di mana kita akan mencoba untuk share screen pembahasan terkait dengan penerimaan dari calon taruna. Nah, di sini yang kita akan bahas itu adalah terkait pendaftaran calon taruna-taruni pola pembibitan pada perguruan tinggi lingkungan Kementerian Perhubungan. Nah, di sini seperti yang kita ketahui bahwasannya untuk Kementerian Perhubungan itu memiliki formasi itu dengan jumlah sebanyak 622, di mana dari jumlah tersebut terdapat 472 untuk pola pembibitan Kemenhub atau pusat, kemudian 144 itu untuk pola pembibitan Pemda, dan terakhir itu ada 6 untuk pola pembibitan Kemenhub atau pusat khusus orang asli Papua atau OAP. Nah, di sini kalian sudah bisa baca ya terkait dengan persyaratan. Jadi calon taruna-taruni untuk pola pembibitan Kemenhub dapat memilih program studi yang tersedia tanpa adanya batasan asal dan usul kecuali Polbid Pemda ya. Kemudian untuk pendaftar itu wajib memiliki EKTP atau kartu keluarga khusus untuk pola pembibitan daerah, karena yang boleh mendaftar pola pembibitan daerah ini hanya khusus untuk eh, jadi yang mendaftar di Pemda ini khusus untuk putra daerah atau anak asli daerah tersebut yang membuka jalur pola pembibitan. Kemudian calon taruna-taruni formasi program studi pola pembibitan Pemda itu memperhatikan dengan seksama formasi program studi yang tersedia. Jadi nanti akan ada lampiran di lampiran 9 terkait dengan apa namanya untuk pola pembibitan daerah. Kemudian pola pembibitan Kemenhub khusus orang asli Papua. Jadi ini dikeluarkan oleh Dewan Adat atau Kepala Kampung, Lurah, Kepala Suku, atau Kepala Distrik di wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan juga Papua Barat Daya. Jadi kita lanjut aja, jadi ini kalian bisa baca ya. Untuk calon taruna-taruni itu hanya boleh memilih satu program studi yang tersedia. Kemudian untuk alokasi formasi, jenjang pendidikan, dan matra perguruan tinggi, jadi pola pembibitan Kemenhub itu ada 400, terdiri dari diploma 3 dan juga diploma 4. Kemudian pola pembibitan pemerintah daerah itu 144, terdiri dari diploma 3 dan diploma 4. Kemudian terakhir adalah pola pembibitan Kemenhub khusus orang asli Papua, itu terdiri dari 6 formasi, di mana hanya ada diploma 3. Kemudian berikut untuk formasi dari Politeknik Transportasi Darat Indonesia untuk program studi Transdar. Jadi yang boleh ya. Nah, di sini ada persyaratan ijazah kelulusan jurusan. Nah, di sini bisa kalian baca. Ini artinya apa? Jadi yang boleh mendaftar untuk jurusan transportasi darat atau D4 Transdar itu hanya golongan dari SMA IPA, kemudian SMA Kurikulum Merdeka, kelompok mata pelajaran MIPA, Matematika dan Fisika. Kemudian untuk SMK yang boleh mendaftar itu hanya jurusan teknik, mesin, kemudian teknik otomotif, teknik elektronika, teknik ketenaga listrikan, teknik jaringan komputer, dan telekomunikasi. Nah, di sini ada tabel formasi. Nah, tabel formasi ini artinya untuk D4 Transdar itu hanya menerima 25 calon taruna-taruni Polbid Kemenhub atau Polbid Pusat dan 96 calon taruna-taruni untuk Polbid Daerah. Ini yang harus kalian ketahui. Begitu juga untuk di bawahnya, teknologi rekayasa otomotif, bisa kalian baca persyaratan ijazah kelulusan, jadi jurusan-jurusan ini saja yang boleh mendaftar di TRO. Dan untuk formasi itu hanya 24 calon taruna-taruni. Kemudian diploma 3 manajemen transportasi jalan atau MTJ sama saja. Jadi bisa kalian baca. Jadi penjelasannya masih sama. Kemudian untuk sekolah transportasi Matra Darat itu ada di PTDI STTD, kemudian PKTJ Tegal, kemudian PPI Madiun, kemudian Politeknik Transportasi Sungai Danau dan Penyembangan, dan terakhir adalah Poltrada Bali.
Nah, jadi kalian bisa baca ya dan cek kembali. Dan di sini ada note bahwasanya formasi untuk para pembibitan Pemda secara rinci dijelaskan pada angka Romawi 9. Kemudian lanjut untuk matra darat, ulangi untuk matra laut. Jadi hampir sama ya. Jadi persyaratan ijazah kelulusan ini adalah jurusan-jurusan yang boleh mendaftar di program studi. Dan formasi ini adalah jumlah calon taruna-taruni yang akan dicari, artinya yang lulus Pantuhir. Nah, kita kasih contoh aja. Politeknik Ilmu Pelayaran PIP Makassar ada buka Diploma 4 Nautika. Jadi yang boleh mendaftar Diploma 4 Nautika itu adalah jurusan IPA, kemudian SMA Kurikulum Merdeka, kelompok mata pelajaran MIPA, Matematika dan Fisika, kemudian untuk SMK itu pelayaran jurusan Nautika Kapal Niaga yang telah approve DJPL atau Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Kemudian untuk formasi yang menerima atau yang diterima oleh Diploma 4 Nautika hanya sebesar 18 calon taruna-taruni yang lulus Pantohir tentunya. Kemudian untuk sekolah transportasi laut itu yang buka pola pembibitan hanya ada di PIP Makassar, Poltekpel Surabaya, Poltekpel Malahayati Aceh, Poltekpel Sorong, dan ini lanjut ke sekolah matra udara. Jadi hampir sama dengan di atas, di sini ada perguruan tinggi, program studi, persyaratan ijazah kelulusan, dan formasi. Nah, untuk matra udara, yang buka pola pembibitan adalah Politeknik Penerbangan Indonesia PBI Subuk, kemudian Politeknik Penerbangan Surabaya, kemudian Politeknik Penerbangan Makassar, kemudian Politeknik Penerbangan Medan, kemudian Politeknik Penerbangan Palembang, dan terakhir adalah Politeknik Penerbangan Jayapura. Nah, jadi cukup sedikit ya formasinya. Yang terbanyak itu ada di PPI Curug. Jadi nanti kalian bisa spare tuh, bisa kalian coba takar-takar, kalian bisanya daftar yang mana dan kemampuan kalian seperti apa. Kemudian persyaratan pendaftaran, nah ini yang harus kalian pahami dan tentu akan kakak jelaskan terkait dengan persyaratan pendaftaran. Yang pertama, tentu kalian wajib warga negara Indonesia untuk usia maksimal itu 23 tahun dan minimal 16 tahun di 1 September 2024. Artinya apa? Ketika kalian umurnya 23 di 1 September itu masih bisa. Tapi ketika kalian umurnya sudah 23 sebelum 1 September, nah itu tidak bisa mendaftar. Jadi usia maksimal 23 tahun itu per 1 September. Jadi yang 23 tahunnya di November, Desember itu masih bisa. Kemudian sama juga dengan minimal 16 tahun. Itu sama penjelasannya seperti itu. Kemudian ada persyaratan nilai. Nah, ini biasanya yang adik-adik bingungkan terkait dengan persyaratan nilai. Untuk lulusan tahun 2023 dan sebelumnya memiliki nilai rata-rata ujian yang tertulis pada ijazah minimal 7,0. Artinya, untuk lulusan 2023 ke bawah, ya 2023, 2022, 2021, itu minimal nilai ijazahnya adalah 7,0 yang skala 1 sampai 10, sedangkan 70 untuk skala penilaian 10 sampai 200, 10 sampai 100. Kemudian sedangkan untuk peserta OAP atau orang asli Papua itu nilai minimalnya adalah 6,5. Kemudian untuk lulusan tahun 2024. Nah, untuk lulusan tahun 2024 ini menggunakan nilai raport dan nilai raport yang digunakan adalah komponen pengetahuan. Itu 2 semester, yaitu semester genap kelas 11 dan semester gasal kelas 12. Artinya kalian yang digunakan nilainya adalah semester 11, ulangi semester genap pada kelas 11, jadi semester yang kedua ya dari kelas 11, kemudian semester yang pertama dari kelas 12 atau semester gasal kelas 12. Itu sama, rata-ratanya adalah 70, dan terkhusus untuk OAP atau orang asli Papua itu rata-ratanya adalah 65. Jadi di sini juga ada dengan kurikulum merdeka sesuai dengan keputusan Mendikbud-Ristek nomor 371/M/2021 tentang program sekolah penggerak memiliki nilai rata-rata raport pada 2 semester.
itu minimal 70 juga, dan OAP minimal 65. So, bagi lulusan luar negeri atau memiliki jasa berbahasa asing wajib melampirkan surat penyetaraan persamaan konversi jasa dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kemudian kita lanjut untuk tinggi badan. Nah, untuk tinggi badan Kementerian Perhubungan itu secara umum pria minimal 160 cm dan wanita minimal 155 cm. Khusus untuk program studi Diploma 3, PKP, OBU, MBU, dan MTU ini ada di mata udara. Itu minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm. Jadi lebih 5 cm dari persyaratan umum. Kemudian ini secara umum ya, kalian bisa baca berbadan sehat, bebas HIV, kemudian bebas narkoba, ini masih secara umum. Dan tentu ini yang harus kalian perhatikan ya. Jadi di sana ada formulir pernyataan calon taruna-taruni si pencatar Kementerian Perhubungan tahun 2024 bermaterai Rp10.000. Kemudian memiliki surat elektronik atau email dan nomor telepon yang masih aktif dan juga valid. Kemudian kita akan lanjut terkait dengan tata cara pendaftaran. Nah, tata cara pendaftaran ini kalian harus mendaftar satu perguruan, jadi satu jurusan, satu sekolah. Kemudian wajib melakukan pendaftaran secara online di dikdin.bkn.go.id pada tanggal 15 Mei sampai dengan 13 Juni 2024. Kemudian, nah ini yang harus kita jelaskan ya. Jadi ada beberapa berkas yang harus kalian upload ya. Yang pertama adalah soft copy pas foto terbaru. Jadi warna latar belakang itu adalah merah menghadap ke depan 4x6 cm dengan ukuran minimal 120 dan maksimal 500. Jadi formatnya adalah JPG. Nah, ini yang harus kalian simak dengan seksama ya, karena ketika kalian salah upload dokumen di web Dikdin, ya otomatis kalian akan gugur di seleksi administrasi. Nah, kenapa? Makanya ini harus kalian teliti, jangan sampai kalian salah. Ini udah jelas ya, jadi pas foto terbaru berwarna merah, silahkan kalian upload. Kemudian KTP untuk peserta di atas 17, dan bagi yang belum mempunyai EKTP, kalian bisa gunakan KK atau surat keterangan kependudukan atau resi permintaan pembuatan KTP dengan format JPEG dengan ukuran maksimal 500 KB. Jadi KTP itu kalian scan dalam bentuk JPEG dan kalian upload dengan maksimal ukuran JPEG tersebut atau foto tersebut sebesar 500 KB. Kemudian untuk ijazah dan raport sama juga kalian scan dalam bentuk PDF dan ukuran maksimal itu adalah 1000 KB. Kemudian tanda bukti pembayaran formulir pendaftaran sesuai dengan perguruan tinggi yang dipilih dengan penulisan nama dan NIK pada bukti pembayaran. Nah, artinya kalian harus mengupload juga bukti pembayaran pendaftaran ukuran maksimal 500 KB dengan format JPEG. Nanti akan kita jelaskan ya, bagaimana cara kalian mendaftar dan agar muncul nama dan NIK. Kemudian persyaratan lainnya diunggah dengan format PDF dengan ukuran maksimal 1 MB. Antara lain, nah ini harus kalian pahami ya. Formulir pernyataan calon taruna-taruni bermaterai 10.000 kalian dapat unduh di www.sipencatar.depub.go.id. Nanti akan kita jelaskan bagaimana tata cara pengisiannya. Kemudian untuk khusus formasi orang asli Papua atau OAP melampirkan surat keterangan orang asli Papua. Nah ini juga nanti bisa diunduh di web Sipencatar. Kemudian batas akhir penguploadan berkas pendaftaran itu tanggal 13 Juni 2024 pukul 23.59. Jadi sebelum jam 12 malam 13 Juni 2024 kalian sudah wajib upload. Panduan ketentuan kalian bisa cek di website dari si pencatat. Kemudian untuk pola pembiayaan, selama mengikuti pendidikan terdapat biaya penyelenggaraan pendidikan yang terdiri dari biaya akademik dan non-biaya non-akademik. Kemudian biaya akademik merupakan biaya sumbangan pembinaan pendidikan SPP atau biaya semester yang ditanggung oleh pemerintah. Artinya, untuk biaya akademik kalian disubsidi oleh pemerintah. Kemudian biaya non-akademik akan berlaku pada masing-masing perguruan tinggi dan dibebani pada calon taruna-taruni. Jadi yang kalian bayar itu hanya biaya non-akademik karena biaya akademik itu sudah disubsidi oleh pemerintah. Nah, jadi ini ada tahapan, jenis, dan biaya seleksi.
Nah, seperti yang kita ketahui bahwa si pencatat pola pembibitan dilaksanakan dalam 4 tahapan. Jadi seleksi tahap pertama terdiri dari pendaftaran dan seleksi administrasi itu dengan biaya 125.000 sampai 300.000. Kemudian seleksi tahap 2 yaitu SKD, itu biayanya 100.000. Seleksi tahap ketiga itu tes kesehatan, tes MAPTA dan psikotes, jadi ada masing-masing biayanya. Jadi bisa kalian lihat ya. Di sini bisa kalian lihat untuk biaya dari tes kesehatan, SMAPTA, psikotes, dan juga wawancara. Nah, kemudian ini bisa kalian baca untuk nomor rekening dari biaya pendaftaran. Sudah ada ya untuk biaya pendaftaran dan nomor rekening. Kalian tinggal bayar dan transfer. Biasanya kalau menggunakan transfer atau m-banking, kalian harus mencantumkan nama dan NIK ya. Nanti kita akan coba jelaskan. Dan ini untuk lokasi dari tes SKD nanti, kalian bisa baca. Ini tes lokasi lanjutan, ada di Sekolah Perhubungan tentunya. Kemudian jadwal seleksi penerimaan calon taruna-taruni, pola pembibitan. Nah, ini jadwalnya. Untuk tanggal masih belum rinci ya, karena masih fleksibel. Nah, ini lain-lain bisa kalian baca. Kemudian ini untuk formasi, kalian bisa cek ini untuk formasi Pemda atau pemerintah daerah yang nanti ada di PTDI STTD. Jadi itu ya yang dapat kita bahas untuk sekolah perhubungan. Untuk Poltekip dan Poltekim dan sekolah lainnya akan kita bahas selanjutnya. Tapi untuk sekolah perhubungan, apakah ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan sebelum kita bahas ke Poltekip dan juga Poltekim. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada bisa disampaikan. Kalau misalnya cukup, kita akan lanjut bahas di Poltekip dan juga Poltekim. Cukup ya. Baik, kita akan bahas